Shalom, tema firman Tuhan hari ini adalah menikmati karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Para sahabat Tuhan Yesus pasti akan merasa bingung ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Bagaimana mungkin mereka yang telah menyaksikan mujizat-mujizatnya dan belajar dari ajarannya dapat menjadi lebih baik tanpa kehadiran Tuhan Yesus? Namun Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa jika Dia pergi, Sang Penolong yaitu Roh Kudus akan datang. Roh Kudus adalah Roh Kristus dan Roh Allah yang sudah datang pada hari raya Pentakosta Israel 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus yang membuat Allah dan Yesus Kristus anaknya nyata di dalam kehidupan kita para pengikut Kristus, dan terus semakin nyata ketika kita melakukan segala perintah Kristus dengan hidup dipimpin Roh Kudus dan menikmati karyanya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kepada para murid pada waktu Dia di dunia tentang Roh Kudus, yaitu para murid yang akan menerima Roh Kudus harus terlebih dulu mengenal pribadi Roh Kudus. Tuhan Yesus tentu saja menyadari kebutuhan ini. Oleh sebab itu, Dia berbicara lebih spesifik tentang hal ini ketika hari-hari hidupnya di bumi hampir berakhir. Sampai saat itu, Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka. Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana keadaan mereka saat Ia tidak lagi bersama mereka. Saat itulah Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka tentang Roh Kudus. Menurut kesaksian Alkitab, angin dan api menjadi simbol dan tanda untuk Roh Kudus. Sama seperti angin yang mempunyai kekuatan dan gerak yang dapat kita rasakan tetapi tidak dapat kita lihat, begitu pula Roh Kudus yang tidak dapat kita lihat tetapi berkuasa dan yang menggerakkan hati kita. Seperti api yang menyala, memberi terang, membersihkan dan memanaskan, begitu pula Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Sebagaimana tersurat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mengapa harus menikmati Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nats firman Tuhan akan kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kata-kata Tuhan Yesus yang berharga ini diucapkan dalam kaitan dengan kepergiannya kepada Bapa sesaat lagi, dan juga mengingat keadaan yang akan dialami para pengikut Tuhan tanpa kehadirannya. Mengapa harus menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berdiam dalam kita, sebagaimana yang ada di dalam ayat yang ke-16. Banyak orang beranggapan bahwa Roh Kudus hanyalah kekuatan yang tidak berwujud atau sesuatu pengaruh dan bukan pribadi. Penyangkalan atas kepribadian Roh Kudus bukanlah hal yang baru. Pada abad yang keempat, Arius mengajarkan bahwa Roh Kudus hanyalah energi Allah yang dipancarkan ke dalam dunia. Dan pada abad ke-16, Sokinus juga mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah energi yang keluar dari Allah. Saat ini, kaum Unitarianisme menyangkal kepribadian Tuhan Yesus.
Konsep ini adalah salah. Roh Kudus adalah pribadi. Dia adalah pribadi yang memiliki otoritas dan kuasa. Roh Kudus adalah anugerah yang luar biasa bagi gerejanya. Roh Kudus sebagai pribadi nampak dalam tindakan dan karyanya, merupakan cara Allah menunjukkan keberadaannya sebagai oknum ketiga dari Allah yang Esa. Pribadi Roh Kudus disebut sebagai oknum ketiga dari Tritunggal pada saat melaksanakan karyanya yang diperhadapkan dengan Allah Bapa. Salah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang keluar dari Bapa diutus oleh Bapa dan Kristus agar umatnya tidak ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya dan diam di dalam kita. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 mengatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Dalam ayat ini, Yohanes menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi, bukan sebagai kekuatan yang besar. Sebagaimana yang tertulis juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 dan 15 ayat 26. Roh Kudus meskipun keberadaannya adalah roh, sesungguhnya adalah pribadi yang sama seperti Bapa dan Anak. Bukti dalam Alkitab bahwa Roh Kudus memiliki dan menunjukkan sifat-sifat dasar dari suatu pribadi yang menunjukkan kecerdasan, pikiran, menyatakan perasaan, punya kehendak, dan membagikan karunia-karunia kepada tubuh Kristus. Bukti bahwa Roh Kudus melakukan tindakan sebagai pribadi. Dia menghibur, dia berbicara, dan dia juga melakukan mujizat. Roh Kudus selain pribadi, dia adalah pribadi ilahi. Roh Kudus adalah Tuhan dan memiliki serta menunjukkan sifat-sifat keilahinya. Maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Penolong yang lain juga berarti Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia adalah pribadi ilahi yang hidup. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya mengembangkan kesadaran kita akan pribadi ilahi yang akan diam di dalam kita. Kita perlu menajamkan kepekaan kita akan Roh Kudus yang menjadi penghuni tetap di dalam rumah hati kita. Lewat Roh Kudus, Tuhan ada di dalam umatnya. Penolong yang dimaksud bukan manusia, bukan pula nabi ataupun rasul, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang akan menggantikan secara persis posisi Tuhan dalam kehidupan jasmani yang kelihatan dengan realitas rohani yang tidak kelihatan. Yohanes 14 ayat 16 tidak berbicara tentang seorang manusia sebagai pendapat beberapa orang, tetapi tentang Roh Kudus. Karena ayat 16 dalam Yohanes 14 tidak dapat dipisahkan dari ayat yang ke-17 dan ayat-ayat lainnya dalam kitab suci yang jelas menghubungkan makna ayat ini dengan Roh Kudus, Roh kebenaran yang diutus Allah Bapa dan Allah Putra. Maka Sang Penolong dan Penghibur itu yaitu Roh Allah sendiri yang dapat menyertai para murid Kristus selama-lamanya, sebab tidak ada manusia yang menyertai selama-lamanya. Hanya Tuhan saja yang mampu menyertai selama-lamanya, dan hanya Tuhan saja yang menyertai dan diam di dalam diri para murid Kristus dan juga di dalam diri kita. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita sudah menikmati dan mempersilahkan Roh Kudus yang adalah pribadi Allah untuk memenuhi hidup kita? Artinya kita harus mengembangkan kesadaran kita akan pribadi ilahi itu yang diam di dalam kita. Apakah kita sudah mempersilahkan Roh Kudus untuk menyertai kita? Ingatlah bahwa Roh Kudus sanggup menyertai para murid Kristus selamanya, karena Dia adalah Tuhan yang mampu menyertai selama-lamanya, dan hanya Tuhan saja yang bisa menyertai dan diam dalam hidup kita. Mengapa kita harus menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang kedua, Roh Kudus adalah Tuhan yang siap menolong kita. Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus dengan julukan penolong yang lain. Maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus berkata tentang penolong yang lain, artinya murid-murid sudah punya penolong pendahulu. Siapa? Ya, sang penolong yang akan pergi meninggalkan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani parakletos, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh itu akan diam di dalam kamu. Janji bahwa Roh Kudus akan diam di dalam orang percaya digenapi setelah kebangkitan Kristus, ketika Tuhan Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus," dalam Yohanes 20 ayat 22. Kata penolong merupakan terjemahan dari parakletos yang secara harafiah adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi. Kata ini kaya akan arti penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, sahabat. Sebutan ini nanti diulang oleh Tuhan Yesus dalam ayat 26, 15 ayat 26, dan 16 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, punya makna seperti kuasa hukum atau representasi hukum, orang yang membantu kita di ruang sidang, membela kita, juru bicara kita. Jadi, saya rasa Parakletos punya dua sisi. Sisi halusnya adalah menolong, menghibur, menasihati, tetapi sisi yang lain adalah pembela, pendakwa, pelindung dari musuh-musuh. Dia Tuhan yang menyertai kita. Seringkali karena kita tidak mengenal Dia, kita pun mengabaikannya dan hanya mencari Dia saat membutuhkan kuasa pertolongannya. Mari kita mohon Tuhan membukakan mata kita untuk melihat dan mengenal Roh Kudus lebih lagi, yang secara harafiah berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong kita. Kita juga harus mengerti konsep Yunani waktu itu tentang maksud penolong lain atau allos parakletos. Kata allos ini berarti yang lain dari jenis yang sama. Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah satu hakikat, yaitu Allah, dan Allah itu adalah Roh. Sehingga jelas mengapa Yohanes 14 ayat 16 tidak menggunakan kata heteros, yang berarti yang lain daripada jenis yang berbeda. Andai kata yang digunakan ialah heteros, maka akan menunjuk adanya perbedaan sifat antara Yesus dan Roh Kudus, sehingga bisa saja Yesus adalah Allah dan seorang pribadi, sementara Roh Kudus tidak. Tetapi Roh Kudus sekalipun parakletos yang lain dari Yesus, namun mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus adalah penolong yang lain, bukan penolong yang berbeda. Sama seperti Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah Allah yang sama seperti Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah pribadi yang bersifat ilahi. Tuhan Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa roh kebenaran itu adalah pribadi yang sama dengan dirinya.
Kehadiran Roh Kudus sama dengan kehadiran Allah Bapa dan Yesus sendiri. Karena memang Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu hakikat, yaitu Allah dan Ia adalah Roh. Dan di dalam Yohanes banyak sekali persamaan Yesus dengan Roh Kudus. Sama-sama diutus oleh Bapa, berdiam di dalam murid-murid, tidak diterima oleh dunia, membawa orang kepada kebenaran, menghakimi, menyingkapkan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita sekarang ini? Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi lebih nyata di dalam hidup kita dan hidup manusia. Lewat Roh Kudus, Yesus hadir. Dia tidak tinggal diam saat menyaksikan bagaimana kita hidup. Dia berkarya dalam hidup kita. Mungkin memang sulit dilihat, tetapi kata ayat 17, dunia tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Namun Roh kebenaran itu adalah pribadi yang sama seperti Yesus. Kehadiran Roh Kudus sama seperti kehadiran Allah Bapa dan Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Sekarang yang ketiga, Roh Kudus adalah Tuhan yang siap menghibur kita. Dari julukannya saja ketahuan Roh Kudus adalah penolong yang juga berarti penghibur. Artinya apa? Artinya akan banyak situasi di mana saudara perlu pertolongan dan perlu penghiburan. Roh Kudus bukan jaminan semuanya akan berjalan baik. Roh Kudus adalah jaminan saat semuanya tidak berjalan baik, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian tanpa bantuan. Penghibur artinya orang yang menghibur dan yang memberi semangat. Dalam bahasa aslinya mengacu kepada suatu posisi kemiliteran di dalam pasukan Romawi. Kekaisaran Romawi termasyhur akan kemiliterannya yang besar dan keterampilan dari prajurit-prajuritnya yang luar biasa terlatih. Sehebat apapun prajurit, pada saat-saat ketika setiap prajurit membutuhkan dorongan dan semangat, khususnya ketika ia telah berbaris selama berjam-jam di medan yang keras dan tahu bahwa di garis akhir itu ia akan menghadapi musuh. Karena itu, untuk menyemangati para prajurit, mereka dilayani oleh Parakletos. Ia adalah orang yang berjalan di sisi barisan prajurit, yang akan meneriakkan kata-kata pemberi semangat dan menyanyikan lagu-lagu kemenangan tatkala mereka berbaris ke medan perang. Parakletos akan mengangkat lengan prajurit yang mulai turun dan menguatkan lutut mereka yang lemah. Mereka lah yang mengingatkan akan kemenangan di masa yang lampau. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos dan Sang Penghibur. Ia berjalan di sisi kita melalui seluruh tantangan kehidupan. Kita tidak punya alasan untuk takut karena Roh Kudus selalu siap sedia untuk menguatkan kita tatkala kita seakan tidak dapat maju lebih lanjut. Ia selalu siap mengingatkan tentang kemenangan masa lalu di dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia akan membuat Roh Kudus berjalan di sisi kita, menyemangati kita bahwa lebih dari pemenang bersama dengan Kristus. Biarlah kita dikuatkan di dalam hal ini. Roh Kudus selalu hadir sebagai penghibur. Yang keempat, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Di dalam Yohanes 15 ayat 26, 16 ayat 13, Tuhan berbicara kembali pelayanan Roh kebenaran ini di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Sifat dan karakter utama dari Roh Kudus adalah kebenaran. Kebenaran adalah kunci atribut dari keseluruhan kealahan, sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Karena itu, Ia adalah Roh kebenaran, maka Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu bukan hanya sekedar informasi dan pengetahuan ataupun belajar.
itu merupakan sesuatu yang masuk di dalam inti keberadaan kita, sehingga menjadi perwujudan dari ajaran-ajaran tersebut. Kebenaran apa maksudnya? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Maka dalam konteksnya, kebenaran di sini adalah kebenaran tentang Yesus. Roh Kudus menerangi kebenaran-kebenaran tentang Yesus yang sudah kita terima. Tetapi seperti kata ayat 17b, ini adalah kebenaran yang dunia akan tolak. Saudaraku, sebagai penutup, apakah kita sudah menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah kita bahkan tidak menyadari keberadaan Roh Kudus itu dalam hidup kita? Hanya dari 2 ayat saja kita melihat bagaimana Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berdiam di dalam kita. Roh Kudus adalah Tuhan yang siap menolong kita. Roh Kudus adalah Tuhan yang siap menghibur kita. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sudahkah kita mempersilahkan Roh Kudus diam di dalam diri kita dan berkarya atas hidup kita? Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberi sang penghibur itu hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menaati firman-Nya. Di dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat 15, Tuhan Yesus menggunakan dalam bentuk masa kini. "Jikalau kamu mengasihi aku," yang menekankan sikap mengasihi dan taat yang berkesinambungan. Mungkin selama ini kita memiliki pandangan yang kabur tentang Roh Kudus, kurang melihat kehadirannya, baik dalam Alkitab maupun dalam hidup kita, karena tidak mengenal Dia. Kita pun mengabaikannya dan hanya mencari Dia saat membutuhkan kuasa pertolongannya. Mari kita mohon Tuhan membukakan mata hati kita, mata rohani kita, untuk melihat dan mengenal Roh Kudus lebih lagi, dan membangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus, supaya dapat terus merasakan dan menikmati karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.